Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadhil Zahid dari kelas PKIP 4 dengan NIM 04040323 114. Di sini saya akan menyampaikan eh, materi pemakala, menyimpulkan tugas materi dari pemakala 1 sampai dengan makalah 12. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep teori psikodinamika. Psikodinamika adalah teori psikologi yang mencoba memahami perilaku dan pengalaman subjektif dalam kaitannya dengan proses mental yang mendasari kekuatan dinamis seperti keinginan, ketakutan, pikiran, dan perasaan baik sadar maupun tidak sadar. Lalu yang kedua, penerapan teori psikodinamika dalam bidang konseling. Konseling psikodinamika memberikan perhatian besar terhadap kemampuan konselor untuk menggunakan apa yang terjadi dalam hubungan antara klien dan konselor yang bersifat serta terbuka untuk mengeksplorasi tipe perasaan dan dilema hubungan yang mengakibatkan kesulitan bagi klien dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu untuk kelompok 2, yaitu manusia sehat dan tidak sehat menurut teori psikodinamika. Manusia sehat dan tidak sehat menurut teori psikodinamika seiring dengan perkembangan gerakan kesehatan mental dan pergeseran cara pandang mengenai karakteristik individu yang sehat mental, maka muncullah pembahasan mengenai kepribadian sehat dalam ranah psikologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa individu yang sehat mental tidak dapat terlepas dari perasaan sedih, marah, kecewa, bahkan depresi sekalipun. Akan tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bangkit, mengendalikan, dan mengelola emosi negatif tersebut. Pribadi yang sehat juga memiliki kemampuan mengasah bakat dan keterampilan mereka sehingga dapat bertahan dari masalah serta berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu untuk makalah selanjutnya, pandangan Sigmund Freud terhadap teori psikodinamika. Sigmund yang mengemukakan gagasan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian yang terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yaitu sebuah gagasan yang menyebut bahwa kegiatan manusia pada dasarnya ditentukan kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dan interaksi di antara ketiga sistem tersebut juga salah satu sistem berjalan terlepas dari kedua sistem lainnya. Baik, lalu yang makalah keempat, pandangan Erikson terhadap teori psikodinamika. Psikodinamika merupakan salah satu pendekatan yang cukup tua. Tentu saja salah satunya disebabkan karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kali muncul dalam dunia psikologi. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, manusia bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika dalam mengenali sumber terjadinya perilaku pelaku, baik itu berupa dorongan yang disadari pun yang tidak disadari. Maka untuk menambah pemahaman tentang teori psikodinamika,
Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori tersebut secara menyeluruh. Erikson menekankan pentingnya masa kanak-kanak tengah sebagai periode kritis untuk mengembangkan kepribadian, termasuk konsep diri fisik, sosial, dan akademis yang berpengaruh pada perkembangan harga diri, percaya diri, dan efikasi diri. Lalu kelompok selanjutnya, kelompok 5, teknik dalam teori psikodinamika. Terdapat 6 teknik dalam konseling psikoanalisis yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan memaknai gejala-gejala yang tampak sebagai berikut. 1. Teknik talking core. Kedua, teknik asosiasi bebas. Yang ketiga, interpretasi atau penafsiran. Yang keempat, analisis transferensi. Yang keempat, analisis resistensi. Dan yang keenam, analisis mimpi. Untuk mencapai kepribadian yang sehat dan terintegrasi secara kuat, setiap aspek kepribadian harus mencapai tingkat diferensiasi dan perkembangan yang optimal. Ketidaksempurnaan menuju ke tahap yang sempurna. Di dalam agama Islam kita diminta untuk terus berbuat baik. Bahkan seorang memiliki kecenderungan untuk terus ingin melakukan kebaikan, dan hal ini dapat dikatakan sebagai perwujudan dari caranya dalam penyelesaian diri yang mampu membuatnya merasa puas. Lalu kelompok 6, permasalahan dan teori psikodinamika. Psikodinamika merupakan salah satu pendekatan yang cukup tua. Satu yang disebabkan karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kali muncul dalam dunia psikologi. Teori ini adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian unsur-unsur. Yang diutamakan dalam teori ini adalah motifan, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada usia dini. Teori psikodinamika adalah tradisi klinis berangkat dari asumsi dasar pertama. Manusia bagian dari dunia binatang, kedua manusia adalah bagian dari sistem energi kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika. Maka 7, konsep teori humanistik. Psikologi humanistik lahir untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang kesadaran, pikiran, kebebasan, dan kemauan martabat manusia, kemampuan untuk berkembang, dan kepastian refleksi diri. Humanistik akhirnya menjadi alternatif antara behavioristik dan kognitivistik, sehingga lebih termasuk sebagai kekuatan ketiga. Behavioristik merupakan sebuah aliran yang menekankan aspek belajar dan tingkah laku dan memberikan hal yang sangat menakjubkan, tetapi gagal dalam memandang manusia sebagai manusia. Behavioristik memandang manusia ibarat makhluk anarkistik yang dikendalikan kekuatan dari luar. Hal yang terpenting dari behavioristik adalah memandang manusia sebagai mesin reaksi. Humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu berbagai belajar mencapai pemahaman yang diinginkan. Kelompok yang 8, manusia sehat dan tidak sehat menurut teori humanistik. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya, mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian teori humanisme banyak mengadopsi prinsip-prinsip progresif dan mendapat stimulan dari eksistensialisme yang mencakup keberpusatan pada anak, peran guru yang tidak otoritatif, pemfokusan pada subjek dini yang terlibat aktif, dan sisi pendidikan kooperatif dan demokratis. Lalu kelompok 9, pandangan Abraham Maslow terhadap teori humanistik. Teori ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian, sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran formal maupun non-formal, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Lalu
Untuk makalah yang ke-10, pandangan Carl Rogers terhadap teori humanistik. Carl Rogers adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis. Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses kembangan hidup alamiah, sementara kejahatan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan. Rogers mementingkan tentang bagaimana kepribadian berubah dan berkembang dibandingkan struktur kepribadian. Lalu makalah 11, macam-macam teknik dalam konseling humanistik. Dalam praktik konseling humanistik, berbagai teknik digunakan untuk membantu klien dalam mengeksplorasi dan memahami diri mereka sendiri serta mengembangkan potensi pribadi mereka. Teknik-teknik ini didasarkan pada pendekatan humanistik yang menempatkan perhatian utama pada pengembangan pribadi, pemahaman diri, dan pertumbuhan individu. Lalu yang makalah ke-12 yang terakhir, macam-macam permasalahan dalam teori humanistik. Teori humanistik menekankan pada pemahaman individu dari sudut pandang unik mereka sendiri, menganggap manusia secara intern baik dan memiliki potensi untuk pertumbuhan serta pemenuhan diri. Meskipun teori ini menawarkan perspektif yang segar dan menghargai keunikan individu, terdapat berbagai permasalahan yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini. Sedangkan menurut Rogers, yaitu pendekatan psikologis yang menekankan perlunya sikap saling menghargai tanpa adanya prasangka antara klien dan terapis untuk membantu individu mengatasi masalah kehidupan ini. Teori ini lebih melihat pada sesi perkembangan kepribadian manusia. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.